Selamat datang di channel saya. Selamat datang kembali. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Buat semuanya, terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala masukan, dukungan, dan sarannya. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Jerman adalah negara tujuan saya. Meski dari awal aku tidak pernah bercita-cita untuk kuliah di luar negeri, tapi aku pergi hanya untuk melarikan diri, menghindar dari sebuah kenyataan. Ya, akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Aku tak sanggup lagi menyaksikan kemesraan hubungan Nelson dan Dena. Nelson adalah sahabatku sejak kecil, dan beriring berjalannya waktu, aku pun jatuh cinta padanya. Namun tidak bagi Nelson. Ternyata ia hanya menganggapku sebagai sahabat dan memutuskan untuk berpacaran dengan seorang gadis adik kelas kami, namanya Dena. Nelson dan Dena memang pasangan yang cocok. Jauh lebih cocok jika dibandingkan dengan aku dan Nelson. Tapi sebagai orang yang sudah terlanjur jatuh cinta pada Nelson, tentu saja aku tidak rela jika ia menjadi milik orang lain. Namun sebagai sahabat, aku berusaha untuk selalu mendukung hubungan mereka, meski hatiku sakit karenanya dan aku merasa hancur. Nelson sempat tidak setuju dengan keputusanku untuk kuliah ke luar negeri, tapi aku tetap tak peduli. Aku tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk menyaksikan orang yang aku cintai berbahagia dengan orang lain. Aku tidak menyalahkan Nelson, apalagi membencinya, tapi aku juga tidak bisa terus berpura-pura kalau semuanya baik-baik saja. Dan dengan pergi, aku berharap aku bisa memupus segala rasaku pada Nelson. Jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan dapatkan keuntungan istimewa. Dengan berlangganan channel ini dan bergabung bersama channel ini, Anda akan mendapatkan keuntungan istimewa yang salah satunya adalah Anda bisa langsung berinteraksi dengan kami. Jadi jangan lupa untuk bergabung ya. Terima kasih. Sudah sebulan aku berada di Jerman, menjalani kehidupan baruku, bertemu dengan orang-orang baru dan lingkungan baru. Memang tidak mudah bagiku untuk beradaptasi, apalagi ini negara asing. Tapi aku harus kuat. Aku tak ingin kembali ke Indonesia.
Di Jerman akhirnya aku bertemu dengan Vido, lelaki yang juga berasal dari Indonesia dan sudah 2 tahun bekerja di Jerman. Vido bekerja sebagai seorang delivery driver atau pengantar makanan di sebuah restoran mewah. Aku bertemu dan berkenalan dengan Vido karena kebetulan tempat tinggal kami berdekatan, dan juga aku pernah memesan makanan di restoran tempat Vido bekerja, dan Vido lah yang mengantarnya ke alamatku. Karena tahu kalau kami sama-sama orang Indonesia, membuat kami jadi cepat akrab. Vido tidak terlalu tampan, meski juga tidak bisa dibilang jelek. Badannya bagus, terkesan atletis dan macho. Sebenarnya Vido juga seorang mahasiswa di Jerman, tapi karena sudah lama tinggal di Jerman, ia jadi bisa bekerja di sana. Vido sudah berumur 22 tahun, 4 tahun lebih tua dariku. Sebagai orang yang baru pindah ke Jerman dan baru saja mulai kuliah, kehadiran Vido cukup membantu untuk aku lebih mengenal daerah tempat aku tinggal. Dan beriring berjalannya waktu, aku dan Vido kian akrab dan dekat. Vido semakin sering datang ke tempatku, begitu juga sebaliknya. Kedekatanku dengan Vido perlahan mulai bisa membuatku menghapus bayangan Nelson dalam pikiranku. Meski harus aku akui, kalau aku masih mencintainya. Aku suka sama kamu, Zaki, ucap Vido cukup belak-belakan. Meskipun kami sudah dekat dan akrab, namun ungkapan Vido barusan mampu membuatku sedikit kaget dan setengah tak percaya. Maksud kamu? Tanyaku, sekedar meyakinkan diriku kalau aku tidak salah dengar. Aku suka sama kamu. Aku jatuh cinta sama kamu, bahkan mungkin sejak pertama kali kita bertemu, balas Vido, yang membuatku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Vido memang terdengar belak-belakan, tapi ia terlihat serius. Aku justru jadi bingung dengan semua itu. Biar bagaimanapun, sampai saat ini di dalam hatiku hanya ada nama Nelson. Namun kehadiran Vido tidak bisa aku abaikan begitu saja. Vido cukup menarik secara fisik. Dia juga orang yang baik. Dia sering membantuku selama di sini. Tapi aku belum merasakan perasaan apa-apa padanya, selain menganggapnya sebagai teman baruku. Aku merasa takut untuk menolak Vido. Aku takut jika aku menolaknya, ia akan menjauh dariku. Padahal saat ini aku masih membutuhkannya. Vido temanku satu-satunya saat ini, apalagi aku berada di negara asing. Aku memang punya teman selain Vido, tentu saja yang berasal dari Jerman dan juga negara-negara lainnya. Tapi dengan Vido, aku lebih merasa nyaman. Selain karena kami berasal dari negara yang sama, aku juga merasa Vido terlalu baik. Kalau kamu nggak bisa jawab sekarang, nggak apa-apa, Zak. Aku nggak bakal nuntut kok, ucap Vido kemudian, melihat aku yang hanya terdiam. Aku menatap sekilas ke arah Vido, menatap matanya yang sendu, penuh pengharapan. Sebenarnya aku punya seseorang yang aku cintai di Indonesia doh. Tapi selama ini aku hanya memendamnya. Ungkapku akhirnya setelah kami terdiam beberapa saat. Kemudian aku pun menceritakan kisahku. Kisahku yang telah jatuh cinta kepada Nelson, sahabatku sendiri. Sebuah kisah yang selama ini hanya aku pendam sendiri.
Jadi kamu kesini hanya untuk menghindar dari orang yang kamu cintai? Tanya Pido kemudian, setelah aku mengakhiri ceritaku. Aku mengangguk ringan, meski aku sendiri tidak tahu pasti apa alasanku yang sebenarnya. Meski aku belum memberi jawaban apa-apa pada Pido, namun hubunganku dan Pido justru semakin erat. Pido bahkan tidak segan-segan untuk sekedar mendekapku diam-diam. Pido juga cukup berani untuk sering-sering menginap di tempatku, meski sampai saat ini belum terjadi apa-apa di antara kami. Pido selalu bersikap mesra kepadaku, seolah-olah ia menganggap aku adalah kekasihnya. Hubungan kami sudah menjadi seperti teman tapi mesra. Aku tidak pernah mempermasalahkan sikap Pido tersebut. Aku justru menikmati hal tersebut. Entah mengapa, aku justru merasa nyaman saat Pido memperlakukanku dengan mesra dan penuh kasih sayang. Maaf doh, aku belum bisa. Ucapku tertahan ketika suatu malam Pido mencoba menciumiku. Pido memperlihatkan raut wajah kecewanya. Tapi aku memang belum bisa. Bayangan wajah tampan Nelson masih terus menari-nari di benakku. Meski telah berbagai cara Pido lakukan untuk membuatku terkesan, aku masih saja belum bisa menerima kehadiran Pido sebagai seorang kekasih. Aku kangen kamu, Zak. Lembut suara itu. Suara seorang laki-laki yang hampir setahun ini aku coba menghapusnya. Ya, Nelson akhirnya datang menemuiku setelah setahun aku tinggal di Jerman ini. Setelah setahun aku berusaha melupakannya. Setelah kehadiran Pido perlahan mulai membuatku merasa nyaman. Nelson datang tiba-tiba. Menurut ceritanya dari awal, ia sudah tahu keberadaanku sejak lama dari mamaku tentunya. Namun baru sekarang ia memberanikan diri untuk datang. Setelah kamu pergi, aku merasa kesepian, Zak. Kehadiran Dena tidak mampu menggantikan apa-apa tentangmu, Zak. Aku sangat membutuhkan kamu. Lanjut Nelson lagi. Aku juga sudah memutuskan hubunganku dengan Dena karena aku sebenarnya tidak bahagia dengan hubungan tersebut. Dan aku juga sudah memutuskan untuk pindah kuliah ke sini, Zak, agar aku bisa selalu bersama kamu. Nelson masih terus berucap. Sementara aku masih terdiam. Aku masih tak percaya kalau Nelson akan menyusulku ke sini. Aku bahagia bisa bertemu Nelson lagi, tapi aku sedikit khawatir karena kehadiran Nelson di sini tentu saja akan menghambat perkembangan hubunganku dengan Pido. Padahal aku sudah berjanji dalam hatiku akan belajar untuk bisa mencintai Pido. Dengan adanya Nelson di sini, aku akan semakin berat untuk bisa melupakannya. Dan tentu saja aku harus menjaga jarak dari Pido agar Nelson tidak mencurigai hubungan kami. Nelson ternyata sudah mengurus segala sesuatunya untuk pindah, dan dia menetapkan untuk tinggal bersamaku. Karena dengan begitu kita bisa terus bersama-sama setiap harinya, Zak. Dan selain itu juga untuk menghemat biaya. Begitu alasan Nelson.
saat aku mempertanyakan kenapa ia harus tinggal bersamaku. Sebagai sahabat, tentu saja aku tidak bisa menolak. Apalagi, kata Nelson, hal itu juga telah ia bicarakan dengan mamaku. Nelson, tegas suara itu. Ketika akhirnya ia aku perkenalkan kepada Fido. Fido, balas Fido lebih tegas lagi. Aku menatap mereka berdua dengan perasaan penuh dilema. Biar bagaimanapun, Fido sudah tahu tentang bagaimana perasaanku pada Nelson. Hal ini tentu saja membuat Fido merasa kurang nyaman saat bertemu dengan Nelson. Jadi itu pria yang selama ini kamu puja-puja. Pria yang membuat aku jadi sulit untuk masuk ke hati kamu. Bisik Fido bertanya, saat kami punya kesempatan untuk ngobrol berdua. Aku hanya mengangguk ringan. Aku juga tidak tahu harus mengatakan apa. Sejak saat itu, sikap Fido padaku pun berubah. Ia tak lagi pernah mesra, bahkan cenderung terlihat lebih sering diam. Fido juga jadi jarang datang ke tempatku. Entah mengapa aku jadi merasa kehilangan dia. Hari-hari yang aku lewati bersama Fido setahun belakangan ini cukup memberi warna dan kesan tersendiri dalam hatiku. Tiba-tiba saja aku merindukan kemesraannya. Tiba-tiba saja aku merindukan gurau canda dan juga pujian-pujian cintanya padaku. Aku jadi semakin dilema. Perasaanku menjadi semakin kacau. Kalau saja Nelson tidak datang ke sini menyusulku, mungkin aku dan Fido bisa saja jadian. Mungkin aku bisa saja melupakan sosok Nelson. Kamu kenapa sering melamun sih? Tanya Nelson, mengagetkanku tiba-tiba. Nelson memang tinggal bersamaku. Kami tinggal sekamar dan juga tidur seranjang. Hal ini membuat aku jadi sedikit tidak punya privasi. Namun harus aku akui, kalau aku suka tidur seranjang bareng Nelson. Aku bahagia bisa bersama Nelson lagi. Tapi aku merasa sedikit tidak nyaman karena perasaan cintaku kepada Nelson membuatku jadi sering salah tingkah, apalagi jika melihat Nelson bertelanjang dada. Kamu gak suka kalau aku tinggal bersama kamu? Tanya Nelson lagi yang melihat aku masih terdiam. Aku menatap wajah tampan Nelson untuk kesekian kalinya. Jika dibandingkan dengan Fido, Nelson memang jauh lebih tampan. Kamu ngomong apa sih, Nel? Aku malah senang kamu akhirnya memutuskan untuk tinggal bersamaku. Jawabku jujur. Nelson tiba-tiba memiringkan tubuhnya menatapku. Kamu dengan Fido ada hubungan apa? Tanyanya tiba-tiba. Nggak ada hubungan apa-apa. Kami hanya berteman. Emangnya kenapa? Balasku sambil bertanya. Nggak kenapa-kenapa sih. Aku perhatiin sejak aku berada di sini, Fido jadi jarang datang ke sini. Kamu juga jadi sering melamun. Nelson menjawab, sambil ia kembali menelentangkan tubuh kekarnya. Memangnya kalau aku punya hubungan khusus dengan Fido, kenapa? Tanyaku, mencoba memancing perasaan Nelson yang sebenarnya. Kamu jangan macam-macam deh, Zak. Aku jauh-jauh nyusul kamu ke sini, kamu malah bersama orang lain.
Suara itu terdengar sedikit ketus. Kita kan cuma sahabat, Nel. Kamu nggak bisa dong melarang aku untuk dekat dengan siapapun. Balasku lagi, masih mencoba untuk memancing perasaannya. Karena itu, Zak, karena kita bersahabat terlalu dekat, aku jadi tidak bisa mendefinisikan perasaanku yang sebenarnya kepada kamu. Ucap Nelson mulai lembut. Aku sayang sama kamu, Zak, tapi aku tidak tahu rasa sayang seperti apa sebenarnya yang aku rasakan untuk kamu. Namun yang pasti, aku selalu merasa nyaman saat bersama kamu. Lanjut Nelson, yang membuatku jadi punya sedikit harapan. Lalu bagaimana dengan Dena dan cewek-cewek lain yang pernah kamu ceritakan padaku dulu? Tanyaku, masih terus memancing kejujuran Nelson. Aku mendekati cewek-cewek itu hanya untuk memastikan perasaanku yang sebenarnya. Aku pikir aku bisa jatuh cinta kepada mereka. Tapi kenyataannya, yang ada dalam pikiranku cuma kamu, Zak. Aku juga ingin tahu reaksi kamu saat aku cerita soal cewek. Dan aku bahkan mencoba jadian dengan Dena hanya supaya kamu bisa cemburu. Tapi nyatanya kamu malah biasa saja. Jelas Nelson panjang lebar. Aku kembali menatap cowok tampan itu, sekedar meyakinkan bahwa Nelson tidak sedang mengarang cerita. Setelah kamu pergi, aku baru sadar kalau aku ternyata sangat membutuhkan kamu. Dan lebih parahnya, aku ternyata telah jatuh cinta padamu, Zak. Namun karena kamu yang telah pergi dan sepertinya tidak menginginkanku, aku justru belajar untuk melupakan kamu. Nelson melanjutkan. Tapi semakin aku mencoba melupakanmu, semakin bayanganmu kerap hadir menghiasi mimpiku. Aku tidak bisa memungkirinya lagi. Aku mencintai kamu, Zak. Karena itu, aku memutuskan untuk menyusul kamu ke sini. Lanjut Nelson lagi. Terus terang, aku merasa bahagia mendengar semua itu. Tapi di sisi lain, ada rasa bersalah yang aku rasakan untuk Fido. Meski selama ini aku tidak pernah memberi harapan apa-apa pada Fido. Dan lagi pula, Fido juga tahu semua tentang Nelson. Lalu bagaimana dengan kamu, Zak? Apa kamu juga mencintaiku? Atau kamu sudah pacaran dengan Fido? Pertanyaan penuh dengan nada cemburu itu membuatku jadi sedikit menyunggingkan senyum. Aku juga sayang kamu, Nel. Aku pergi juga karena tidak sanggup lagi melihat kamu bersama Dena. Ucapku akhirnya, yang membuat Nelson tertawa ringan. Jadi benar kan dugaanku? Kamu berubah dan pergi karena aku jadian sama Dena. Ternyata kamu cemburu karena Dena. Ucap Nelson kemudian. Kamu juga cemburu karena aku dekat dengan Fido, Nel. Itu artinya kita impas. Timpalku sengit. Ya sudahlah, yang penting sekarang kita sudah tahu perasaan kita masing-masing. Jadi tidak ada lagi rahasia antara kita. Ucap Nelson akhirnya. Kemudian kami sama-sama tersenyum, saling tatap, dan mulai saling mendekat. Cinta yang selama ini hanya kami pendam, akhirnya tercurah sudah. Cinta yang selama ini hanya menjadi rahasia, kini terungkap sudah. Aku dan Nelson akhirnya memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Hubungan kami bukan lagi sekedar hubungan dua orang sahabat, tapi
sudah menjadi hubungan dua orang kekasih. Hanya saja masalahnya, aku harus melukai hati seorang Fido. Meski aku yakin Fido sangat mengerti akan hal tersebut. Biar bagaimanapun, Nelson jauh lebih dulu hadir di hidup dan di hatiku. Nelson adalah sahabat sekaligus cinta pertamaku, dan aku berharap ia adalah pelabuhan terakhirku. Semoga saja.